Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah hidrologi, yaitu analisis frekuensi. Kita dari kelompok 5, yaitu beranggotakan Anida Yadarahmah, Rafa Kota Nurmullah, Nila Ayo Ar dan Izin, Bobi Arindoga dan Muhammad Aul Rahman. Analisis frekuensi. Apa itu analisis frekuensi? Pendahuluan dalam melakukan analisis hidrologi sering dihadapkan pada kejadian-kejadian ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Banjir mempengaruhi bangunan-bangunan air seperti bendungan, tanggul, jembatan, gorong-gorong, dan sebagainya. Bangunan tersebut harus direncanakan untuk dapat melewatkan debit banjir maksimum yang mungkin terjadi. Dan tujuan dari analisis frekuensi data hidrologi adalah mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Dengan analisis frekuensi akan diperkirakan besarnya banjir dengan interval kejadian tertentu seperti 10 tahunan, 100 tahunan, atau 1000 tahunan. Sebelum kita menganalisis frekuensi, kita harus melihat kembali prinsip statistik, yaitu 1. Variabel hidrologi menerapkan ukuran dari fenomena hidrologi seperti debit sungai Q, kedalaman hujan P, dan lain sebagainya. Sebuah nilai numerik dari variabel tersebut disebut variat atau variat. Misalnya, debit Q sama dengan 100 meter kubik per detik, kedalaman hujan P sama dengan 90 mm per hari. Dan prinsip statistik yang kedua adalah distribusi atau distribution, adalah data yang disusun menurut besarnya data. Misalnya, data debit banjir dimulai dari debit banjir terbesar dan berakhir debit yang terkecil, atau sebaliknya dari yang kecil ke yang besar. Dan ketiga, prinsip statistik, yaitu distribusi probabilitas atau probability distribution, adalah jumlah kejadian dari sebuah variat diskret dibagi dengan jumlah kejadian data. Lanjut. Prinsip statistik, yaitu pertama, frekuensi atau frekuensi adalah jumlah kejadian dari sebuah variat dari variabel diskret interval, dan yang kedua adalah interval kelas atau class intervals, adalah ukuran pembagian kelas dari suatu variabel, yaitu seperti misalnya dalam data 10 tahunan itu kita dibagi lagi menjadi beberapa kelas, dari tahun pertama sampai tahun ketiga, 4 sampai ke 6, dan seterusnya. Yang ketiga ada distribusi frekuensi atau frekuensi distribution, adalah suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompok menjadi data kelompok, seperti dalam interval kelas tadi terkelompok menjadi data kelompok, seperti itu. Dan selanjutnya, tendensi sentral. Tendensi sentral, nilai rata dapat digunakan untuk pengukuran suatu distribusi dan mempunyai bentuk seperti yang ada di sini, yaitu X bar sama dengan 1 per N jumlah X1. Yaitu X bar adalah rata atau rata-rata, dan X1 sama dengan variabel random dari data, dan N adalah jumlah data yang ditanyakan. Yang kedua, dispersi. Dispersi adalah penyebaran data dapat diukur dengan deviasi standar atau standard deviation, di mana S adalah deviasi standar, yaitu S sama dengan akar 1 per N kurangi 1 jumlah X1 kurangi X bar atau rata-rata dikuadratkan.
seperti itu. Dan selanjutnya adalah dispersi koefisien varian, adalah perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk sebagai berikut. CV atau koefisien varian sama dengan S per X, dimana tadi S adalah dispersi. Dispersi standar adalah koefisien varian seperti di sini dijelaskan. Deviasi standar dan koefisien varian dapat digunakan untuk mengetahui variabilitas dari distribusi. Semakin besar deviasi dan standar dan koefisien varian, maka semakin besar penyebaran dari distribusi. Jadi semakin besar jadi semakin bagus ya. Oke, next, kemencengan atau skewness. Kemencengan atau skewness dapat digunakan untuk mengetahui derajat ketidaksimetrisan atau asimetri atau asimetri dari suatu bentuk distribusi, yaitu A sama dengan N per N-1 dikali N-2 jumlah X1 kurangi X bar atau rata di pangkat 3, dan koefisien kemencengan diberikan dalam bentuk seperti berikut ini. CS per A per S pangkat 3. Ini bentuk sederhananya ya. Oke. Koefisien kurtosis, untuk mengetahui apakah sudut kurva tumpul, normal atau runcing. Nilai CK sama dengan 3 sudut normal. Jika nilai CK sama, jika CK lebih dari 3 runcing, dan jika CK kurang dari 3 itu artinya tumpul. Dan ini cara menentukannya. CK sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat per N kurangi N kali N kurangi 2 kali N kurangi 3 S pangkat 4 jumlah X1 kurangi X bar pangkat 4, seperti itu. Dan di tugas, diketahui data debit maksimum tahunan di Sungai Serang, Stasiun Godong, Jawa Tengah dari tahun 1951 sampai 1975 seperti ditunjukkan dalam tabel 7.1 ACI 1980. Dihitung nilai rata, deviasi standar, dan koefisien kemencengan. Berikut adalah tabelnya dari 1951 sampai 1975. Ada penyelesaiannya. Hitungan ditunjukkan dalam tabel nanti yang ada di bawah ini. Tabel 7.2 di kolom 1 menunjukkan tahun penguatan data, dan kolom 2 menunjukkan debit maksimum tahunan. Nilai rata dihitung dengan menjumlahkan kolom 2 dibagi dengan jumlah data N sama dengan 24, dan sesuai perintah dari dosen kita Pak Nasiin memakai NIM mahasiswa. Seperti di sini kita memakai NIM itu 90, dan ini adalah rumusnya. X bar sama dengan 1 per N jumlah X1. 1 sama dengan 18027 ini kurangi 20 per 24 atau dibagi 24 sama dengan 751.125 meter kubik per detik. Oke, lanjut. Kolom 3 menunjukkan selisih debit terhadap rata X1. Dalam 4 menunjukkan kuadrat dari selisih aliran atau X1-2 di kuadrat. Varian merupakan penjemahan dari kolom 4 yang dibagi dengan N1. Ya, mungkin agak bingung penjelasannya. Ini di bawah ada penjelasannya. S pangkat 2 sama dengan 1 per
n kurangi 1 jumlah x1 kurangi x bar dikuadratkan, yaitu jadi 159.662,625 dibagi 24 min 1 karena n dikurangi 1 sama dengan 6941,854, dan ini kan masih kuadrat, jika ini akan diselesaikan jadi di akar dari 6941,854 adalah 83,318 meter kuadrat per detik. Ya, itu kita lanjut dengan dispersi. Koefisien varian adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk sebagai berikut. CV atau koefisien varian sama dengan S per X, itu dimana tadi S sudah ketemu dan X sudah ketemu juga. 83,318 per 751,125, itu sama dengan 3,472, adalah koefisien variannya. Selanjutnya kita mencari kemencengan yang dihitung dengan menggunakan persamaan yang di tabel tadi, yaitu penjumlahan dari kolom 5 dikalikan dengan n per n1 kali n kurangi 1 kali n kurangi 2, jumlah x1 kurangi x bar dipangkatkan 3 kali ini, jadinya 24 per 23 kali 22 kali 10363,47, yaitu hasilnya adalah 491533,919 meter. Lanjut, koefisien kemencengan dihitung dengan persamaan 76 ya, di kolom atas tadi, yaitu CK atau koefisien kemencengan itu sama dengan n kuadrat kurangi n kurangi n kali n kurangi 2 kali n kurangi 3 s pangkat 4, seperti tadi ya, jumlah x bar ini kali ini dipangkat jumlah 1 kurangi x bar dipangkatkan 4, dan hasilnya ini seperti ini, 24 akar pangkat 2 kali 22 per 22 kali 21 8313118 pangkat 4 karena S dipangkatkan 4 kali ini hasil dari ini dipangkatkan 4 4246 820388, yaitu hasilnya adalah 4,777. Kita kemencengan. Lanjut, ini adalah tabel yang kita sudah buat di Microsoft Excel seperti perintah dari penghasilan ini. Sudah ketemu semua dari penyelesaian yang kita kerjakan kemarin bersama teman-teman. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.